Halo, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pernapasan. Pengertian pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Fungsi pernapasan ada 5. Yang pertama untuk bernapas atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua bisa mencium bau seperti aroma parfum, bangkai, ataupun makanan. Yang ketiga bisa membuat manusia berbicara. Yang keempat, untuk adaptasi tubuh, bisa mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Yang kelima, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Ini adalah gambar anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas dibagi menjadi 3. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, dan yang ketiga laring. Saluran pernapasan bagian bawah dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama trakea, yang kedua diafragma, yang ketiga bronkus, yang keempat bronkiolus, yang kelima alveolus, dan yang keenam paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas yang pertama rongga hidung. Rongga hidung adalah saluran yang pertama dari sistem pernapasan yang mempunyai 2 lubang, yaitu kofunasi dan dipisahkan oleh sekat hidung yaitu septonasi. Dari rongga hidung, udara akan masuk ke dalam sinus. Di sini, udara diatur kelembapan dan suhunya agar sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang kedua, faring. Tenggorokan atau disebut juga faring merupakan suatu saluran yang mengalirkan udara dari hidung ke laring dan trakea. Yang ketiga, laring. Laring atau disebut juga kotak suara merupakan penghubung antara faring dan trakea. Disebut sebagai kotak suara karena di laring terdapat pita suara dan katup epiloktis yang memisahkan antara saluran makan dengan saluran udara. Saluran pernapasan bagian bawah yang pertama trakea. Trakea adalah organ yang berbentuk tabung atau pipa yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Fungsi dari trakea adalah mengalirkan udara ke paru-paru, menyaring benda asing seperti zat atau mikroorganisme berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kedua, diafragma. Diafragma adalah organ yang memisahkan antara rongga perut dan rongga dada. Otot-otot diafragma ini digunakan dalam proses pengembalian dan pengeluaran napas. Ketika kita menghembuskan napas, maka diafragma akan mengendur dan ukuran paru-paru mengecil. Yang ketiga, bronkus. Trakea memiliki 2 cabang menuju paru-paru, itulah yang disebut dengan bronkus, menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang keempat, bronkiolus. Setelah melalui bronkus, maka udara akan diteruskan ke bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus. Di ujung bronkiolus ada kantung udara yang disebut alveolus. Yang kelima, alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru merupakan organ penyusun sistem pernapasan manusia yang memiliki tugas pertama untuk pemindahan gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah lainnya dari tubuh. Paru-paru bekerja dengan sistem peredaran darah untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 terjadi di alveolus. Dari alveolus, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kapiler secara difusi oleh darah. Oksigen lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh hingga ke sel-sel tubuh yang hidup. Di dalam sel inilah darah melepaskan oksigen. Sekian dan terima kasih.